sudah menjadi kelaziman di Indonesia, setiap masjid pasti ada kubah, betul. Bahkan hampir di setiap kepala arsitek itu kalau tidak ada kubah bukan masjid. Coba tunjukkan mana ayat Quran, mana hadis yang mengatakan kubah itu dari Islam. Enggak ada. Coba baca sejarah sirah Nabi SAW. Coba lihat replika Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Atap Masjid Nabawi itu pelepah korma yang disusun-susun, nggak ada kubahnya. Kapan kubah itu muncul? Ketika Islam sampai di kota yang didirikan oleh Kaisar Bizanti. Bizanti membuat kota namanya Bizantium. Kemudian datang kaisar yang baru namanya Konstantin. Dia robah namanya Konstantinopel. Ketika Islam sampai ke Bizantium, maka mereka melihat ada satu bangunan yang begitu indah, batu disusun-susun, atasnya besar, bawahnya kecil. Sehingga kalau batu banyak yang disusun, dia tidak jatuh, melengkung. Akhirnya orang Islam melihat, loh ini bagus sekali bangunan melengkung. Gunanya apa? Karena kalau tiangnya melengkung, tidak ada tiang di tengah, maka saf tidak putus. Diambil orang Islam. Makanya pintu masuk Paris itu melengkung. Betul, Ustaz? Saya belum sampai. Artinya apa? Bahwa Islam tidak mengharamkan benda asing masuk, bukan ke rumahnya, ke masjid. Bayangkan itu. Tidak ada hadis menyebut Bilal azan di menara. Itu menara nggak ada. Dari mana datang menara? Ketika Islam sampai ke kota bernama Alexandria, 200 kilo dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Di tepi laut itu ada mercusuar. Orang Arab menyebut mercusuar itu tempat api, manara. Manara, tempat api. Lalu ketika orang Islam sampai ke sana, dia lihat, loh menara bagus ini. Apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lebih lantang. Tapi sekarang muazzin di bawah, mikrofon naik ke atas. Itu pun dipermasalahkan sekarang. Jamaah nanya, Ustadz, ya apa hukumnya muazzin? Habis itu imamnya pakai mikrofon itu. Saya bilang, apa masalahnya? Iya Ustaz, tapi mikrofon yang dipakai imam itu kabelnya nyangkut sampai ke atas dan ada tai merpati di atas. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu dibahas dalam fikih. Artinya apa? Islam tidak pernah mengharamkan manara. Islam tidak pernah melarang kubah. Dari mana datang mihrab? Mihrab itu datang ketika renovasi Masjid Nabawi, diundang seorang arsitek oleh Khalifah, lupa namanya. Dialah yang mengundang itu, lalu kemudian dibuatlah satu lekukan di depan untuk tempat imam. Bagus, efisiensi. Sekarang masjid-masjid pakai itu, karena satu lekukan di depan untuk imam, ruang kiri bisa untuk tempat bertamu, ruang kanan bisa untuk tempat sound system, cuci piring, tempat tidur penjaga masjid dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa Islam tidak melarang, tapi dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sudah terkait dengan patung, terkait dengan ukiran-ukiran, ketika Islam datang mengharamkan bentuk makhluk bernyawa, maka lukisan-lukisan di masjid cantik, indah dengan bunga-bunga, dengan ornamen yang bagus sekali, kaligrafi mantap. Berapa banyak kita kalau datang ke masjid yang indah-indah, Islamic Center, cantik-cantik, besar, masuk ke dalam masjid berdecak kagum, semua seperti melihat kucing. Bagusnya Pak Ustadz, indahnya Pak Ustadz, cantiknya Masya Allah, Tabarakallah. Bisa baca? Enggak. Kenapa enggak dibuat terjemahnya di bawah? Sallallahu ala Muhammad.